Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bu, kiamat adalah sesuatu yang pasti. Dan tadi dikatakan oleh Ustadz dalam Al-Quran, kiamat itu punya beberapa nama. Di antaranya tadi adalah sa'ah, ya, sa'ah, ya. Terus ada tadi apa lagi? Al-Zalzalah. Terus ada lagi surah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adra. Itu nama-nama kiamat. Nah, kita akan lanjut. Tadi buat Anda yang baru bergabung, kita membahas surah Al-Qiyamah tadi ayat 1 sampai 10. Nah, selanjutnya kita akan bahas surah Al-Qiyamah ayat 11 sampai 15 bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Tamami. Fadhol, silakan Ustadz Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Segenap para jamaah pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita doakan tentu abang kita Bang Ustadz David Kholik, mukanya 11-12 sama saya, cuman gantengan dia apa saya, sama-sama laki-laki jadi ganteng ya. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Para ibu-ibu yang hadir di Masjid Jami Al-A'zam Kota Tangerang, yang mudah-mudahan pagi hari ini kita duduk bersama di masjid, siang hari ini kita duduk di masjid, mudah-mudahan nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, kalau kita ngomongin kiamat tadi udah dijelaskan sama Ustadz Taufik panjang lebar. Maka siang hari ini sebenarnya kalau siang-siang mah enaknya rebahan ya Bu ya. Rebahan, minum kopi, nyender, momong cucu ya. Tapi siang hari ini kita belajar kalau datang hari kiamat kita harus seperti apa. Sebenarnya kita itu kembali ke siapa? Maka dalam surah Al-Qiyamah ayat 11 yang hari ini kita belajar, ternyata kita nanti bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita sebagai manusia harus kembali kepada Allah, karena kita dari Allah bakal kembali kepada Allah. Pertanyaan, nanti datangnya kiamat kan ada fase yang namanya kita meninggal dunia dulu. Betul. Meninggal dunia kagak pandang umur. Ada yang muda, ada yang sedang, ada yang tua. Ada yang perjaka, ada yang perawan, ada yang nenek. Kira-kira nenek-nenek dulu apa perawan duluan ya? Udah tahu ya. Maka kalau nanti di hari kiamat semua amal-amal kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Qiyamah, kalla la wazar, kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kamu kembali kepada siapa? Maka sebelum kiamat itu datang, ayo dong di dunia ini kita persiapkan amal ibadah soleh kita. Apa yang bisa kita kerjain dari amal soleh? Macam-macam Bu. Ngaji amal soleh apa bukan? Sodakoh amal soleh apa bukan? Istri ngabdi kepada suami amal soleh apa bukan? Suami ngasih jajan buat bini amal soleh apa bukan? Laki ngasih gajian duitnya ke bini amal soleh apa bukan? Amal soleh. Pengennya dikit, sedang apa banyak duitnya? Banyak. Sebab yang begini-gini nanti hari kiamat tidak akan pernah lepas dari hitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, lihat surah Yasin ayat 65. Ini korelasinya nyambung di dalam surah Al-Qiyamah ayat 11 sampai 15.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Saya yakin kenapa mama apal nih Ustaz David. Kenapa Ustaz? Malam Jumat bacanya Yasin. Iya. Jangankan malam Jumat, kadang-kadang temennya sakit pengen sakaratul maut, Yasin dibacain. Betul. Padahal temennya masih seger ya. Jadi semua yang kita kerjakan di muka bumi ini di kiamat Bu bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Kiamat itu dahsyat. Tadi Ustadz kita jelasin. Kiamat itu sifatnya dahsyat. Semua yang punya jabatan, semua yang punya duit, nggak berharga. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, apalagi di Bang RT. Ustadz, semuanya bakal dikumpulkan menjadi satu dan di situ amal-amal kita akan diperlihatkan. Yang baik mau ya buruk. Yang baik yunabbaul insan, ya Allah enak Bu. Kalau kita berbuat baik nanti insya Allah timbangannya juga bakal baik. Yang rajin sodako, sodakonya nanti diperlihatkan. Yang senang pengajian, nanti pengajiannya akan diperlihatkan. Semuanya Bu, yang berbicara siapa? Bukan mulut kita, tapi seluruh anggota tubuh kita. Mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ditutup mulut kita, yang bersaksi siapa? Nih, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh kita. Jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceramah siang-siang kalau belum kena nasi begini rada galak dikit. Hati-hati Bu. Dunia sementara. Ayo nyaut, dunia sementara. Pakai yang baik-baik. Mulut pakai yang baik-baik. Apa Ustadz yang dipakai untuk kebaikan? Satu, banyakin baca Quran. Banyakin sholawatan, banyakin zikir kepada Allah. Kenapa? Ini yang akan mempermudah kita nanti menghadapi kiamat. Coba mama rajin di dunia ngaji, wow hebat. Di kiamat nanti insya Allah hisapnya enak. Kalau saya mah yakin Bu, kalau mama mah urusan ngaji number one ketimbang bapak-bapak. Iya. Lihat tuh emak-emak, ya Allah Ustaz David, meskipun kita kan kagak janjian nih siang ini bajunya ya toh. Romana CS ini kita ya toh. Emak-emak kalau urusan ngaji la ilaha illallah, ngaji jam 1, jam 12 lewat 15 udah nyampe ke masjid. Apa yang dicari? Mic rebutan. Dulu Markona sama Fatima lomba-lombaan pengen megang mic siapa yang duluan bisa nyanyi tuh ya. Beda sama bapak-bapak kan kalau datang ke pengajian yang dicari 2 T. T pertama tembok, T kedua tiang. Ngapain nyender ya tuh. Udah begitu mama, ya Allah kalau di dunia ini banyakin sholawatan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kerjakan yang begitu-gitu, hati-hati. Dan hati-hati jangan sampai kita berbuat keburukan. Hati dijaga, ucapan dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga. Jangan sampai kita melangkah ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi. Sehingga na'udzubillahi min dzalik. Nanti ketika kiamat datang kita dihisab dalam keadaan na'udzubillahi min dzalik. Allah tempatkan kita di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu kurang lebih. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu ya. Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Iya, banyak juga yang sebelah sana. Iya. Iya, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya seperti artis Ibu Soimah. Soimah. Nama saya Ibu Soimah. Bu Soimah. Ya.
Rumah di mana rumah? Rumah di sini, Pak. Oh, saya Iya. kira di sono sama Mas Soimah. Iya, iya. Bu Soimah sehat? Alhamdulillah. Anak berapa orang anak? 4. Cucu berapa cucu? Cucu 8. Masya Allah. Umur nggak ditanya. Umur berapa? Umur 69. Waduh, maaf Bu, saya nggak tanya umur tadinya. Soalnya Iya. ada orang bilang kalau perempuan jangan ditanya umur, nggak sopan. Enggak. Kalau saya tidak begitu. Nggak apa-apa ya, karena Iya, Ibu iya, mancing iya. ya udah saya tanya. Iya. Bu, pertanyaannya apa Bu Baik, Soimah? ya, terima kasih atas kesempatan ini. Begini Bapak Ustadz, saya ingin bertanya sesuai dengan acara hari ini. Cahaya hati ya. Iya. Cahaya hati. Lah ini kalau ada orang jahat sama kita ya, terus sakitnya kan di sini nih Pak. nih. Sakitnya tuh di sini. Nah boleh nggak nih kita balas nih? Apalagi kalau kayak kita lihat ini kayak di Palestina kan bukan hanya disakiti ya, malah genosida, dibunuh habis-habisan. Iya, iya. Dan kalau dibalas dengan perang malah mereka menjadi syahid matinya. Iya. Nah ini untuk kita nih yang ibu-ibu begini awam, kalau disakiti itu balas apa enggak? Oh, Kaitannya dengan Bapak tadi sampaikan bahwa banyak-banyak beramal soleh. Iya, Demikian, iya. terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Bu Assalamualaikum Soimah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Soimah ini udah siap-siap kalau kiamat datang. Jadi kalau ada dendam, sakit hati gimana? Mau saya maafin apa saya balas dulu sebelum kiamat ya kan gitu ya? Iya kan? Kelamat kurang 1 detik gua balas dulu dah. Gimana nih Kiai ini? Baik, Masya Allah Bu Soimah ya. Soimah itu artinya adalah perempuan yang rajin puasa. Masya Allah. Ibu, Kan- ibu puasa nggak hari ini? Iya. Waduh, alhamdulillah. Berarti pas puasa Asyura ya kan ya. Asyura Kemarin ini, Taswa. oh. Ya mudah-mudahan dapat pahalanya ya Bu ya. Amin. Bagaimana sikap kita ketika ada orang lain berbuat buruk kepada kita? Nah tentu Bu, jangan sampai kita lepas dari mencontoh sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau apapun perilaku orang kepada kita, coba contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di satu sisi beliau lemah lembut, tapi di satu sisi ada ketegasan. Kalau Palestina digenosida dengan Israel, nggak mungkin kita lemah lembut, betul apa enggak? Ya Allah, kita pakai selpetanya, kagak mempan, dia kan senjatanya lebih canggih dari kita ya. Maka kemarin misalkan terjadi Iran akhirnya menyerang apa? Israel. Itu kan bentuk kasih sayang Iran sesama muslim kepada siapa? Palestina. Iya. Nah itu harus sikap seperti itu juga, nggak apa-apa. Karena hati-hati, makin Israel dibiarkan maka nanti makin semena-mena. Iya. Saudara kita di Palestina lihat, ya Allah, apa kagak kita nangis? Ngelihat bayi, ya Allah, belum bisa ngomong, meninggal dunia. Ngelihat anak-anak muda meninggal dunia. Ngelihat istri ditinggal sama siapa? Suaminya. Mending kalau istrinya udah tua, ini masih muda 19 tahun Bu. Tuh kalau bisa dibawa ke Indonesia, bawa dah sekalian ya tuh ya. Ya itu. Tapi kalau dalam keseharian Bang David, dalam keseharian Bu, ayo kita berperilaku lemah lembut seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap. Contoh ibu dizolimi, dijahati sama tetangga, maka yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah coba dong balas keburukan dengan kebaikan. Kalau yang kita balas keburukan dengan keburukan, apa bedanya kita dengan dia? Sebab apa? Kualitas manusia itu dilihat bagaimana ketika dia kena masalah. Contoh, Bu Soimah. Bu Soimah misalkan dijahatin sama tetangga. Tetangga misalkan mulutnya resek, buat resek itu mulut tetangga. Iya, iya. Beli kulkas 3 pintu. Wah, 7 hari 7 malam kita viral satu kampung. Apa kata orang satu kampung ini, kira-kira duitnya boleh dari mana itu, kalau kagak menang judi boleh ngepet itu jangan. Bagaimana sikap kita? Ya udah sabar aja Bu. Jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Ya. Ingat terakhir Ustaz David ada satu ayat di dalam Al-Quran, mungkin tadi kita sudah belajar. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita.
Justru kebalikannya, kalau kita berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Dia jahat sama kita, padahal sesungguhnya dia sedang berbuat kejahatan kepada dirinya sendiri. Begitu kira-kira Bu Soimah. Iya, Gitu. baik, terima kasih banyak Kiai. Bu Soimah, Bu, udah jelas? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kesimpulannya kalau ada yang nyakitin gimana Bu? Suruh balas dengan kebaikan. Ya Allah, misalnya ada orang ngata-ngatain ibu, cara balas kebaikannya gimana? Ya. Katanya nih sebelah sana nih ngajarin, suruh nganterin gula kopi katanya. Ya salah. Cakep. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ya. Kalau ibu berbuat baik ya buat diri ibu sendiri. Kalau berbuat jahat juga sebenarnya ibu sendiri yang Tapi juga keren, nanti dapat- tapi katanya suruh bawain kopi Bawain katanya. kopi, cuman dalamnya kasih sianida katanya. Jangan dong ibu ada aja. Ya udah, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung gagak, burung nuri, turun ke laut makan ikan sepat. Jamaah, nyok kita minum luwak white. Insya Allah Nah, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia akan berbagi bersama Luwak White. Kalau ada yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan 1 juta rupiah, tapi dipotong. Nah, soalnya apa? Begini saya bacakan dulu, nanti kalau yang bisa menjawab tunjuk. Pertanyaannya, apa surat yang dibahas hari ini? Siapa yang mau menjawab? Oh, ibu ini nih. Ya Allah. Alhamdulillah. Burung gelatik di kampung Melayu. Ibu cantik, I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu siapa namanya, Bun? Eliani. Oh, Ibu Ani. Nah, pertanyaannya, hari ini yang dibahas surat apa, Bun? Al-Quran Al-Qiyamah 1 sampai 15. 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Terima kasih Bu Ani. Ya Allah, ini dapat 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Nah, jamaah jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.